Di bawah kaki ada rumput, lumpur menempel pasti terbawa. Rezeki halal mesti dijemput dengan ikhtiar serta takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di video kali ini mungkin videonya agak berbeda ya teman-teman. Jadi di video kali ini tuh aku nanti mau bantuin kakak ipar aku. Terus juga aku bakal liatin ya ke kalian progres renovasi aku di hari ke-33. Nanti di akhir video bakal aku liatin udah segimana gitu ya perkembangan pemasangan keramik. Soalnya memang karena ini kan aku tuh memang dari siang ya teman-teman, dari siang hari itu aku udah ke rumah kakak ipar gitu. Pokoknya ini setelah aku beresin cucian piring, langsung cus aku ke rumah kakak ipar dan posisinya anak-anak itu tidur gitu teman-teman, dan Pak Tukang tuh belum lama baru datang gitu. Jadi Pak Tukang tuh datangnya udah agak siang juga. Makanya aku tuh tinggalin aja anak-anak pas mereka tuh tidur gitu ya. Dan aku ya titip aja ke Pak Tukang, nanti kalau misalnya anak-anak itu nangis gitu ya, aku minta tolong lah sama Pak Tukang buat nelpon gitu teman-teman. Dan karena kan rumah kakak ipar aku juga deket ya, jadi ya aku bolak-balik deh teman-teman, bentar-bentar aku tuh mantau gitu ke anak-anak ke rumah kakak ipar. Oke deh, kita balik dulu ke videonya. Nah ini aku lagi bantuin kakak ipar aku lagi mau bikin jajanan teman-teman, karena memang nanti malam itu anak kakak ipar aku bakalan khatam Al-Quran gitu ya. Jadi ini tuh lagi bikin jajanan gitu buat acara khatam Qurannya malam nanti. Nah ini aku tuh lagi bikin kue pelita ya teman-teman. Kalau di sini namanya tuh, aku sebenarnya kalau bikin yang gini nggak pandai ya. Aku tuh cuman bantu-bantu kakak ipar aku doang. Kalau misalnya mau ngejelas-jelasin bahan-bahannya apa gimana segala macam, aku beneran nggak tahu. Karena pas aku datang itu ya udah ready gitu teman-teman. Aku cuman bantu ngisi-ngisiin gula doang ke wadah kayak gini. Nah setelah dikasih gula di bawahnya gitu gini ya, terus langsung deh dikasih air. Ini tuh bukan tepung beras deh. Iya, tepung beras deh kayaknya ya. Aduh aku sampai lupa. Tepung beras dikasih air apa santan gitu, aku juga nggak tahu. Aku juga nggak nanya teman-teman sama kakak ipar aku ya, karena dia tuh udah riwe, udah ruwet gitu ya. Aku cuman bantu-bantu aja lah. Pokoknya ini tuh aku nggak tahu bahan-bahannya apa ya teman-teman. Di sini aku cuman bantuin aja. Nah di sini aku isi-isiin semua adonannya ke dalam cetakannya ini ya teman-teman. Terus nanti tinggal dikukus gitu. Ini tuh aku memang nggak bisa ya buat videoin Pak Tukang yang kerja hari ini, karena memang aku tuh seharian kan di sini gitu ya. Jadi aku nggak bisa lah gitu teman-teman mantau Pak Tukang gitu. Jadi ya nanti aja aku liatin progresnya atau hasilnya itu pun aku ambil videonya itu di malam hari teman-teman. Setelah semua kegiatan itu udah beres gitu ya. Jadi makanya aku sematin aja di akhir video ya nanti untuk progres renovasinya. Pokoknya kalau udah momen-momen bebikinan kayak gini tuh ya teman-teman, sebenarnya itu bener-bener riweh gitu ya, tapi seru gitu ya sambil ngumpul-ngumpul sama kakak ipar sama cerita-cerita juga. Cuman di sini aku nggak bawa tripod ya teman-teman ke sini tuh, jadi ini tuh serba megangnya pakai tangan. Jadi di sini aku nggak maksimal sih videoin. Padahal tadi tuh sebenarnya juga nggak pengen gitu aku videoin teman-teman, karena udah riweh gitu ya. Tambah lagi nggak lama aku pergi tuh anak-anak juga nggak lama tuh bangun gitu teman-teman. Aku pas jemput mereka ke rumah gitu, aku tuh lagi mau ngecek paket gitu ya waktu itu. Terus tiba-tiba nggak lama ya anak-anak bangun, jadinya aku bawa anak-anak ke sini. Makanya udah riweh kalau misalnya mau video-videoin gitu. Tapi rasanya kalau nggak di video itu kok rasanya kayak sayang banget. Jadi udah aku ambil video atau tag video ala kadarnya aja. Nah singkat cerita teman-teman, tadi setelah dikukus lalu dikeluarin ya seperti ini. Nah ini tuh dia udah mateng. Pokoknya gini aja sih teman-teman ya. Terus nanti dimakan itu benar-benar enak sih ya, diseruput gitu makannya. Karena ini kan tepung beras, tapi dia tuh nggak dikukus yang lama banget gitu teman-teman. Terus juga untuk si adonan itu harus benar-benar encer biar dia itu lembut. Oke, untuk jajanan yang selanjutnya ini kami tuh bikin lepet gitu teman-teman. Kalau di tempat kalian namanya itu apa? Kalau di sini, kalau yang kami bikin ini namanya di sini tuh lape bainti ya teman-teman, karena dia itu ada intinya atau ada isiannya. Nah isiannya itu adalah kelapa yang udah dimasak pakai gula merah ya, yang di wadah warna hijau. Terus juga di bagian luarnya itu dikasih
Ini ya teman-teman, apa sih namanya, santan gitu yang udah dimasak gitu karena ada minyaknya tuh. Nah, di minyaknya kan biasanya itu ada isinya gitu teman-teman, aku nggak tahu sih kalau bahasa Indonesianya itu apa, pokoknya itulah ya. Nah, santan yang udah dimasak itu sampai jadi minyak gitu ya, nah itu dia yang dikasih di bagian luarnya gitu teman-teman, buat jadi tambahan isinya gitu. Ini tuh rasanya enak ya teman-teman. Kalau untuk lepetnya sendiri ini tuh pakai tepung ya, tepung tepung apa ya? Tepung beras apa tepung pulut ya kayaknya, aku aduh maaf ya teman-teman, aku lupa banget karena ini tuh kayak udah beberapa hari yang lewat gitu loh, tapi aku baru sempat buat voice over gitu ya, aku lupa banget teman-teman itu pakai tepung apa. Sebelumnya itu juga pernah sih aku tuh bikin kayak gini tuh teman-teman, bukan aku yang bikin ya, pernah juga bantuin gitu ya, orang bikin, tapi dia itu adonannya tuh dari ubi gitu atau dari singkong. Nah kalau ini tuh dari tepung gitu. There's not much to do when all I can. Aku tuh nggak bantuin ya teman-teman pas kakak ipar aku lagi bebikinan ini, karena di sini tuh posisinya aku juga lagi riweuh sama kerjaan aku sendiri. Aku tuh sebenarnya lagi nyiapin adonan buat bikin bakwan gitu. Jadi biarin kakak ipar aku berdua yang ngerjain ini, jadi aku ngerjain yang lain biar cepat beresnya juga kan. Apalagi buat bikinan kayak gini tuh ya teman-teman, masya Allah itu ya dari abis zuhur gitu ya aku ke rumah kakak ipar aku, itu beresnya itu bener-bener kayak udah maghrib gitu teman-teman beresnya. Nah setelah maghrib itu aku balik lagi ke rumah kakak ipar aku, bantu-bantu dia juga di situ, terus juga ngangkat-ngangkat ke rumah tempat adanya khatam Al-Quran itu kan, terus nanti dibagi-bagiin di sana segala macam, pokoknya bener-bener riuh banget. Makanya kayak aku tuh videonya itu ya kayak ala kadarnya, karena kan aku memang nggak ada ya teman-teman yang bantu ngevideoin gitu, nggak ada yang bisa bantu buat megangin handphone gitu teman-teman, jadi semuanya tuh aku serba video ini sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mohon maaf aja lah kalau misalnya memang nggak maksimal gitu ya teman-teman, karena memang begitulah teman-teman, kalau misalnya kita nggak ada yang bantuin itu aslinya itu riweh gitu ya. Dan aku juga kan nggak mungkin ya terlalu terlena dengan ngerekam terus gitu kan, sedangkan ini tuh bener-bener harus konsentrasi gitu ngerjainnya biar dia tuh juga cepet gitu. Oke deh teman-teman, kita tinggalin kakak ipar aku yang lagi ngebungkus-bungkusin. Dan di sini aku lanjut buat nyiapin bahan-bahan buat bikin ini ya, buat bikin apa sih namanya, bakwan atau bala-bala ya teman-teman. Di sini aku iris-irisin aja semua bahan-bahannya dulu, nanti terakhir baru dicuci, ditiriskan, baru udah diaduk ke ini ya teman-teman, ke tepung gitu. Pokoknya di sini tuh memang serba gotong royong dan serba cepet-cepet aja gitu ya. Untungnya pas habis asar gitu aku lagi ngerjain ini di sini, Pak suami tuh pulang kerja, jadi anak-anak tuh bisa dihandle sama Pak suami gitu, diajak main gitu ya sama Pak suami. Karena memang kalau misalnya aku lagi bantu-bantu kayak gini, kadang anak-anak tuh suka riweuh sendiri teman-teman, mana yang sering berantem gitu ya, baik berantem sesama mereka berdua gitu ya, ataupun berantem sama anak kakak ipar aku. Jadi kalau misalnya nggak dijagain tuh, aduh kadang tuh bentar-bentar udah nangis aja tuh mereka teman-teman. Dan alhamdulillah sih pas Pak suami pulang aku jadinya dapat bala bantuan. Nah ini singkat cerita teman-teman, ini tuh udah mulai agak gelap gitu ya teman-teman sebenarnya gitu ya. Ditambah lagi juga memang pencahayaan di dapur kakak ipar aku ini tuh nggak terlalu bagus, lampunya itu kecil teman-teman. Jadi kalau mau ngonten di sini tuh sebenarnya kurang bagus banget ya pencahayaannya. Tapi ya seperti yang aku bilang, nggak apa-apa, ala kadarnya aku tag videonya gitu ya, biar tetap ada lah teman-teman yang aku share ke kalian gitu ya. Nah di sini tuh pokoknya untuk urusan bakwan ini aku yang ngerjain ya teman-teman. Pokoknya ini urusan aku, mereka lagi ngerjain kerjaan yang lain, aku sibuk dengan urusan bakwan ini ya. Karena memang aku tuh kayak udah capek gitu loh teman-teman, kalau harus duduk berdiri mondar-mandir gitu. Jadi mendingan aku tuh stay di sini buat ngurusin si adonan bakwan ini. Ini tuh beneran deh aslinya tuh gelap ya teman-teman, di luar tuh udah mau gelap gitu. Karena di sini tuh ya teman-teman sekarang itu hujan itu suka nggak menentu gitu loh. Jadi ini tuh nggak tahu kenapa cepet banget gitu ya gelapnya. Tapi alhamdulillah sih memang nggak ada hujan teman-teman, cuman kayak kelihatan mendung-mendung aja gitu.
Aduh, ini bakwannya ya teman-teman bener-bener kayak garing gitu ya. Terus bener-bener aromanya itu ya pas digoreng itu harum banget gitu. Karena memang ini tadi tuh dikasih ini juga ya, dikasih margarin teman-teman, margarin yang udah dilelehin, jadi rasanya itu bener-bener enak, harum juga. Nah ini pokoknya aku pindah-pindahin juga semua serba di Sambi gitu ya, dan itu mohon maaf ada handphone aku juga karena aku tuh sebenarnya udah agak capek dan agak ngantuk gitu ya, makanya aku tuh setel video biar nggak ngantuk aja gitu, karena memang mereka tuh udah pada sibuk dengan urusannya masing-masing, jadi nggak ada tuh istilahnya ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Jadi udah aku sambil goreng bakwan gitu ya, ya udah makanya aku sambil setel video aja. Dan kalau udah kayak gini tuh anak-anak tuh dihandle sama Pak suami ya teman-teman, dari urusan mereka mandi, makan gitu ya, semuanya itu urusannya Pak suami. Jadi nanti palingan kalau kerjaan aku udah beres, aku tinggal mandi dan ngurusin diri aku sendiri. Ya harus kerja sama ya teman-teman, karena kan ini yang aku ngebantuin kakak ipar aku ya, atau istri dari abangnya Pak suami. Oh teman-teman, di sini aku juga mau liatin nih ke kalian tumpeng yang buat acara khataman nanti gitu ya. Karena memang tadi tuh kakak ipar aku mesen tumpeng. Ini tuh nggak dibikin sendiri ya sama kakak ipar aku, tapi mesen gitu teman-teman. Sebanyak ini, seperti ini bentukannya. Ini tuh 300.000 teman-teman, satu talam seperti ini ya. Pokoknya satu wadah kayak gini itulah semuanya itu 300.000. Kalau di tempat kalian, kalau untuk tumpeng sebesar ini teman-teman dan isiannya kayak gini, itu kira-kira berapa? Ini tuh isiannya ada urap, ada mie, terus ada sambal teri, kacang dan juga tempe ya. Terus ada juga beberapa telur puyuh, telur rebus, ada juga ayam bumbu. Dan nggak terlalu banyak sih kalau untuk isinya, cuma begitu doang gitu teman-teman. Tapi kalau menurut aku sih udah banyak lah ya macamnya, ada urap, mie goreng, ayam bumbu gitu ya. Terus juga itu ada sambal teri kacang juga ya, jadi lumayan banyak. Dan ini tumpengnya juga lumayan bertingkat-tingkat gitu ya. Nah ini acaranya teman-teman ada di depan rumahnya kakak ipar aku, atau di tempat guru ngajinya anak kakak ipar aku itu ya, atau ponakan aku. Nah ini tuh lagi lagi berdoa sih sebenarnya teman-teman. Di sini aku ambil videonya itu secukupnya aja gitu ya, pokoknya nggak banyak-banyak ya. Karena di sini tuh tujuannya kan memang pengen ngebantuin ya, bukan pengen ngevideoin sih sebenarnya, tapi biarlah sekalian jadi kenangan gitu momen pas lagi ada acara kayak gini. Nah ini si kakak ipar aku lagi masukin ke dalam piring gitu teman-teman, karena kan memang yang datang itu ya anak-anak, cuman beberapa aja, ada orang dewasa. Terus ini juga dibantuin sama ada juga ibu-ibu yang lagi nungguin anaknya ngaji gitu ya. Di sini kenapa aku nggak bantuin, karena ini tuh aku lagi megang si twin teman-teman, mereka tuh nangis-nangis katanya tuh pengen pengen ke tempat yang ngaji tuh teman-teman, tapi anak-anak tuh lompat-lompat gitu di situ, jadi aku takut ngeganggu, makanya aku pegangin mereka gitu ya, makanya aku nggak bantuin mereka, kakak ipar aku masukin ini. Nah ini udah mulai nih teman-teman dibagi-bagiin gitu ya si tumpengnya ke anak-anaknya ngaji, ke guru ngajinya, terus juga ada tamu yang datang tadi kan buat mimpin doa gitu ya. Nah itu juga dikasih. Ini tuh aku bantuin kakak ipar aku ya sebenarnya di sini, makanya aku ngevideoinnya itu juga nggak bisa banyak-banyak teman-teman. Aku videoin tuh ya sekedarnya aja gitu ya, sedikit aja. Dan para ini anak-anak tuh lagi pada makan teman-teman, dan itu yang cowok-cowok lagi makan di tempat di wadah yang tadi ya. Mereka tuh makan sama-sama di situ gitu ya. Itu setelah dibagi-bagiin gitu ke anak-anak perempuan. Oke, singkat cerita teman-teman, seperti inilah ya progres renovasinya, alhamdulillah teman-teman, untuk pemasangan keramik yang di dinding. Ini tuh bisa dibilang udah selesai ya teman-teman. Ini tuh berarti 3 hari pengerjaannya cuman buat dinding doang. Dan alhamdulillah pokoknya ini tuh udah beres, masya Allah, aku tuh udah lega banget ngelihatnya. Next berarti tinggal masang yang di lantai gitu ya. Setelah itu lanjut ke laundry room. Aduh rasanya tuh nggak sabar sih, pengen cepet-cepet semuanya itu kelar. Pokoknya mohon doanya terus ya teman-teman, semoga selalu lancar, dan pokoknya semoga budgetnya selalu cukup gitu ya. Karena kalau udah renov gini kadang suka was-was, agak deg-degan gitu, takut budgetnya itu nggak cukup. Nah alhamdulillah teman-teman, gimana menurut kalian pemasangan keramiknya ini, terus juga motif keramiknya gimana menurut kalian? Menurut aku mah bagus lah ya. Alhamdulillah pokoknya ini tuh udah beres buat masang di dinding, tinggal nanti tuh di lantai. Udah setinggi ini aja teman-teman. Untuk tinggi keramiknya itu ya, itu tuh 120 cm, karena memang aku memakai keramik ukuran 25 x 40 ya. Jadi tuh 3 lembar ke atas 120 cm.
Oke deh teman-temanku semuanya, alhamdulillah terima kasih ya pokoknya buat kalian yang udah selalu ngikutin kegiatan aku, yang udah selalu excited dengan progres renovasi aku. Aku benar-benar ngucapin terima kasih juga untuk doa-doa baik kalian. Semoga video-video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.